Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 875 mengenal seseorang mudah tapi memahami hati seseorang itu sulit. Yamanda Su terus berlarian menuju lantai bawah. Lalu bersama Thomas Kin menemukan mobil dan bergegas ke arah rumah sakit swasta, Republic Hospital. Republic Hospital adalah rumah sakit swasta, tempat Chandi, pasien leukemia yang beritanya diliput di CCTV. Setelah diliput, Chandi mendapat banyak perhatian dari media, dan beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mensponsori Chandi. Salah satunya adalah Republic Hospital. Semua biaya operasi Chandi ditanggung pihak rumah sakit, dan keluarga Chandi tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Justru karena acara ini, kebetulan Yamanda Su cocok dengan Chandi. Saat ini, di pintu ruang operasi, ada pria dan wanita berdiri di sana, mereka saling berpelukan sambil menangis. Di sekitar mereka ada banyak wartawan, membawa kamera dan terus mengambil foto. Lalu pria berkacamata menghampiri pasangan itu dan berkata, "Maaf, aku mewakili Star Entertainment Company, tidak disangka Yamanda Su seperti ini, menggunakan cara penipuan donasi untuk membuat heboh, ini kesalahan perusahaan kami akan menanggung kerugiannya." Ini adalah salah satu agensi Yamanda Su, Amelia Zhao. Karena masalah ini bukan tanggung jawab Kak Mia, Jat Amelia Zhao mewakili Yamanda Su berbicara atas nama perusahaan kepada media. Setelah kejadian Yamanda Su, Amelia Zhao meminta maaf pada segala belah pihak. Perkataannya terdengar bagus, tapi perkataannya mengatakan itu kesalahannya, tapi sebenarnya semuanya itu menunjuk ke arah Yamanda Su. Sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab sepenuhnya, dan membuat dirinya tidak bersalah. Pasangan suami istri itu berlinang air mata, wajahnya sedih, mereka tetap tidak mau percaya setelah mengetahui kabar tersebut. Tidak mungkin, Nona Su sudah mengatakannya beberapa kali pada kami, dan sudah berkali-kali mengatakannya secara pribadi. Dia tidak mungkin melakukan penipuan donasi. Kamu hubungi dia Yagi, kumohon. Benar, Yamanda Su ini orang baik, sebelumnya juga banyak membantu orang miskin. Tidak mungkin sengaja menipu kami. Kedua orang ini sudah menghubungi Yamada Su secara pribadi. Mereka percaya seharusnya Yamada Su bukan orang seperti itu. Amelia Zhao menghela nafas. Mengenal seseorang mudah tapi memahami hati seseorang itu sulit. Kami juga selalu mengira Yamanda Su adalah orang baik. Tapi kami tidak menyangka, sebelumnya untuk kesejahteraan masyarakat hanya perlu memberi uang. Dan juga Yamanda Su bukan mengeluarkan sepersen uang, tentu saja dia tidak keberatan, tapi transplantasi sumsum tulang ini, sedikit berbahaya bagi tubuhnya, dia merasa ini tidak bagus, jadi melakukan penipuan donasi, ini kesalahan manajemen kami sangat menyesal. Amelia Zhao juga disuap Rocky Jin, dia tahu reputasi Yamanda Su akan hancur, jadi tidak perlu membuat kesan baik padanya, katakan saja yang ada. Amelia Zhao mengeluarkan ponselnya, lalu menekan lagi nomor Yamanda Su, dan juga menekan loudspeaker, agar media mendengarnya. "Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Semua orang terlihat kecewa, Amelia Zhao juga menggelengkan kepalanya, menghela nafas. "Kalian semua lihat kan, Yamanda Su sudah panik, dia mematikan ponselnya, bisa diperkirakan. Sekarang dia berada di suatu tempat untuk bersenang-senang." Amelia Zhao tampak tertekan, sebenarnya di dalam hati, dia tertawa, mencibir Yamanda Su. Yamanda Su memang sedang bersenang-senang, tetapi lebih tepat dibuat bersenang-senang oleh orang lain. Selama bertahun-tahun, dia sudah mencari banyak uang, sekarang nama Yamanda Su menjadi besar, agensi sepertinya terlalu sulit untuk memerasnya, sangat susah. Singkatnya, lebih baik menghancurkan reputasinya. Yamanda Su telah menghasilkan banyak uang untuk perusahaan, sebenarnya hubungan pribadi antara Amelia Zhao dan dia cukup baik. Tapi tidak ada cara lain, Yamanda Su sudah menyinggung Rocky Jin,
sekarang harga komersial Rocky Jin jelas lebih menguntungkan dari Yamanda Su. Jadi mereka tidak ada pilihan selain melepaskan Yamanda Su, mendapat untung besar dari komersial terakhirnya. Ini hal yang harus dilakukan agensi. Ting. Pintu ruang operasi dibuka, seorang dokter tua berkacamata keluar, berkata dengan penuh sungguh-sungguh, "Nol operasi sudah dimulai, dalam 5 menit, jika donor tidak datang, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Ini adalah surat keterangan dokter untuk penyakit kritis, harap tanda tangani dulu." Melihat surat keterangan dokter untuk penyakit kritis itu, Ibu Candi pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa perawat bergegas merangkulnya, menyuruhnya berbaring di kursi yang ada di sebelahnya. Ayah Candi juga gelisah, matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap berusaha tegar. "Baik, aku akan tanda tangan." Dengan berlinangan air mata, Ayah Candi menandatangani surat keterangan dokter untuk penyakit kritis. Dokter sudah berkali-kali melihat kejadian ini, menghela nafas dan berkata, "Kami akan melakukan yang terbaik." Setelah selesai berbicara, dokter itu berbalik dan masuk kembali ke dalam ruang operasi. Tidak ada donor sumsum tulang, bahkan jika operasi, walau tetap bertahan hidup, bisa bertahan beberapa menit pun juga tidak masuk akal. Orang-orang di sekeliling sedikit merasa kesal. Yamanda Su ini bukan orang baik, jika bukan dia yang mendonor, mungkin Candi bisa mencari donor lain. Benar, dia sendiri tidak ingin mendonor, dan seluruh dunia tahu, dia tidak akan keluar sampai keadaan berubah menjadi kritis, bahkan jika ada sumsum tulang yang cocok untuk Candi, takutnya tidak akan berhasil. Tepat ketika semua orang hendak mencela Yamanda Su, ada suara ting, dan pintu lift terbuka. Kerumunan itu mengikuti arah suara, menengok ke belakang, melihat Yamanda Su dan Thomas Kin berjalan keluar dari lift. Ketika melihat Yamanda Su, mata semua orang menatap ke arahnya. Semua wartawan bergegas menuju ke arah Yamanda Su, tidak disangka, dia benar-benar keluar di saat keadaan mulai kritis. Mungkinkah itu benar-benar penipuan? Terlepas dari penipuan atau tidak, semua orang prihatin dengan kondisi Candi. Selama Candi bisa sembuh, penipuan pun bisa ditoleransi. Melihat Yamanda Su keluar dengan selamat, Amelia Zhao mengernyit, meski tubuhnya ada baret-baret, tapi tidak terlihat seperti diperkosa. Dan juga tidak mungkin sudah diperkosa, lalu masih datang ke rumah sakit untuk mendonorkan sumsum tulangnya. Amelia Zhao mengernyit, melangkah maju, "Yamanda Su, kenapa baru datang? Selama ini apa yang kamu lakukan?" Yamanda Su tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangan lalu menamparnya. Terdengar suara plak, dan dalam sekejap muka Amelia Zhao memerah, karena langsung ditampar Yamanda Su, hingga dia mundur beberapa langkah. "Kamu..." Tamparan Yamanda Su ini benar-benar menunjukkan betapa mendominasinya sang diva. Semua orang mundur, para wartawan tidak lagi berani mendekat, karena takut dipukul kaki Yamanda. Orang tua Candi sangat bersemangat, segera berdiri dan berkata, "Yamanda Su. Yamanda Su datang. Cepat, cepat selamatkan putriku." Yamanda Su mengangguk, saat ini tidak ada waktu untuk menjelaskan apapun, yang penting adalah menyelamatkan nyawa seseorang. Yamanda Su bergegas masuk ke ruang operasi, kebetulan pintu ruang operasi terbuka, dokter berkacamata itu keluar, wajahnya terlihat serius. "Keluarga pasien, maaf, Candi sudah meninggal, kami sudah mencoba yang terbaik." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.